Seseorang yang harus kamu waspadai di 7 hari ke depan. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, temanku dan sahabatku. Terima kasih masih setia di channel Zodiak Harian, satu-satunya di Indonesia, channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman sekalian. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan bahas ya, seseorang yang harus kamu waspadai di 7 hari ke depan. Nah, siapa orang yang harus kamu waspadai di 7 hari ke depan? Kita lihat ya. Sekarang ini memang fokus kamu adalah memperbaiki kondisi ekonomi kamu. Jujur ya, sampai dengan hari ini kamu mendengarkan suara saya, kamu juga masih terus berupaya dan juga mencoba untuk terus memperbaiki posisi finansial kamu. Dan itu merupakan hal yang mutlak, merupakan hal yang sedang kamu upayakan dan juga sedang kamu perjuangkan pada posisi saat ini. Dan memang jujur ya, dalam kondisi yang terjadi saat ini pun kamu juga paham betul dengan segala sesuatunya yang terjadi pada diri kamu. Sehingga memang kalau bisa dikatakan saat ini kamu juga nggak perlu terlalu ada ketakutan, nggak perlu terlalu ada kekhawatiran yang terjadi secara berlebihan. Karena apa? Pelan-pelan secara kondisi perekonomian kamu itu sudah mulai membaik. Tapi di sini kamu juga harus hati-hati, terutama di 7 hari ke depan. Kenapa saya katakan di 7 hari ke depan kamu harus waspada? Karena ada kemungkinan potensi masalah. Dan ini merupakan hal yang valid gitu ya. Di 7 hari ke depan ada potensi permasalahan-permasalahan yang terjadi. Ada masalah inilah, ada masalah itulah, dan juga ada beberapa masalah-masalah yang lain. Sehingga memang kalau bisa dikatakan, kamu juga harus bisa untuk lebih aware, harus bisa untuk lebih berhati-hati dengan potensi masalah yang terjadi, termasuk mohon maaf ya, bicara soal kecerobohan. Kalau kita bicara soal kecerobohan yang muncul, memang sampai dengan saat ini, sampai dengan detik ini, kamu juga masih merasakan adanya beberapa kesalahan, ada beberapa kecerobohan-kecerobohan yang terjadi. Sehingga dengan kecerobohan-kecerobohan yang muncul inilah yang memang juga harus bisa betul-betul diwaspadai. Sehingga kalau aku lihat dari kedua kartu pertama ini, memang di 7 hari ke depan kamu bukan hanya sekedar waspada terhadap orang lain, tapi kamu juga harus waspada terhadap diri kamu sendiri. Karena kalau kamu tidak waspada terhadap diri kamu sendiri, ya maka tentu saja ini juga nanti akan menimbulkan beberapa perkara dan juga akan menimbulkan beberapa permasalahan-permasalahan yang tidak begitu baik yang akan terjadi di dalam posisi diri kamu. Dan kemudian di kartu yang ketiga adalah memang kamu saat ini harus terfokus dengan hal-hal yang penting. Artinya apa? Di posisi 7 hari ke depan kamu tuh harus mulai untuk meninggalkan segala situasi yang tidak terlalu perlu. Artinya dalam konteks saat ini ketika kamu dalam kondisi yang memang ada beberapa hal yang nggak penting, ada beberapa hal yang nggak perlu, ya sudah diabaikan saja. Kamu harus bisa mengendalikan segala sesuatu di dalam kuasa kamu. Ketika memang itu di luar dari kuasa kamu, ya sudah, lepaskan, tinggalkan. Jangan terlalu difikirkan. Karena ketika itu terlalu difikirkan, tentu itu juga nanti akan mengakibatkan terjadinya beberapa masalah, terjadinya beberapa problem yang akan muncul, terjadinya beberapa permasalahan-permasalahan yang bisa saja terjadi di dalam posisi diri kamu. Dan saya rasa memang di sini kamu juga harus melepaskan beban. Lepaskan beban, artinya apa? Dalam kondisi yang terjadi, kamu nggak boleh terlalu, istilahnya mohon maaf ya, terlalu terfokus pada beban-beban yang ada di dalam posisi diri kamu. Sehingga emang kalau bisa dikatakan saat ini kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur dengan beberapa hal yang baik, bersyukur dengan beberapa hal yang positif yang ada di dalam posisi diri kamu. Beban-beban yang ada itu harus betul-betul kamu lepaskan. Karena ketika beban-beban itu sudah bisa untuk kamu lepaskan, tentunya juga nanti akan memberikan situasi yang baik dan juga akan memberikan situasi yang positif yang ada di dalam posisi kamu secara keseluruhan. Dan bahkan memang kalau bisa kita katakan saat ini, kamu juga nggak usah terlalu khawatir, nggak usah terlalu cemas gitu loh. Karena kalau aku lihat dalam konteks saat ini, kamu juga sudah mulai bisa untuk merasakan sesuatu yang baik dan juga merasakan adanya sesuatu yang positif yang terjadi pada diri kamu ketika beban-beban yang ada di dalam diri kamu itu sudah mulai bisa untuk kamu tuntaskan dan juga sudah mulai bisa untuk kamu lepaskan. Dan kemudian
Di kartu yang keempat adalah di sini ada 3 orang yang harus kamu waspadai di 7 hari ke depan. Yang pertama adalah orang yang ada di dalam lingkungan pekerjaan kamu. Tentu di sini kamu juga paham ya, di dalam lingkungan pekerjaan itu kan juga pasti ada beberapa hal, ada beberapa pihak yang sepertinya juga membuat kamu berada dalam kondisi yang mengalami problem ya. Membuat kamu dalam kondisi yang mengalami beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi. Nah, orang ini memang juga sepatutnya untuk kamu hindari, sepatutnya untuk kamu hilangkan gitu loh di dalam kondisi yang terjadi. Karena apa? Kalau bisa kita sampaikan pada diri kamu saat ini, orang ini pun juga nanti akan mampu untuk berada dalam satu fase di mana dia akan merugikan bagi diri kamu. Jadi ya sebisa mungkin memang ini juga harus bisa untuk lebih diperhatikan juga. Jangan sampai terlalu diberikan space pada posisi kehidupan kamu saat ini. Dan kemudian tetangga kamu juga harus diwaspadai. Karena apa? Pasti akan terjadi beberapa omongan-omongan yang kurang mengenakkan di dalam lingkungan tetangga kamu. Jadi ya sebisa mungkin tolonglah dalam konteks saat ini kamu juga harus bisa untuk lebih memperhatikan juga terkait dengan omongan tetangga kamu. Karena apa? Di 7 hari ke depan bakal ada beberapa hal yang nyelkit terkait dengan posisi omongan tetangga kamu. Sehingga kalau bisa dikatakan saat ini kamu juga harus bisa untuk lebih aware, harus bisa untuk lebih waspada terkait dengan beberapa situasi-situasi yang ada di dalam posisi diri kamu secara keseluruhan. Sehingga apa? Konteksnya adalah kamu juga harus bisa bersyukur seharusnya dengan posisi yang terjadi saat ini. Karena apa? Berarti kan ketika ada orang yang ngomongin kamu di belakang, kamu tuh ternyata sudah jauh di depan mereka. Berarti terbukti gitu loh posisinya seperti itu. Dan kemudian yang terakhir adalah hindari posisi permasalahan secara hubungan asmara. Karena kalau aku lihat memang secara posisi hubungan asmara, kamu juga harus betul-betul hati-hati. Jangan sampai ada perkara-perkara yang nantinya malah bisa untuk merugikan kamu. Jadi emang saya rasa dalam konteks saat ini, hal-hal inilah yang memang juga harus diwaspadai oleh diri kamu di 7 hari ke depan. Termasuk juga kamu harus bisa untuk menghindari beberapa cekcok-cekcok yang tidak terlalu penting antara kamu dan juga pasangan kamu. Karena ketika terlalu sering ada cekcok yang tidak terlalu penting, ini juga nanti akan mengakibatkan terjadinya beberapa problem dan juga akan mengakibatkan terjadinya beberapa permasalahan-permasalahan yang tidak begitu bagus yang akan dirasakan oleh teman-teman sekalian. Jadi ya kurang lebih seperti ini. Sekian, terima kasih. Jaya Jaya Wijayanti, Lepudine Pangastuti, Jaya Didiningrat, Rahayu Saknudumati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.